Selamat datang di Perbanas Institute. Fokus kami adalah pendidikan perbankan, keuangan, dan informatika dengan kurikulum yang inovatif, dinamis, serta mengintegrasikan pengetahuan teori dan praktek melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Kampus Perbanas Institute berlokasi strategis di segitiga emas bisnis Ibu Kota Jakarta yang didukung kemudahan akses dan beragam layanan transportasi publik. Terdiri dari bangunan 6 unit yang dilengkapi dengan berbagai sarana fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap dan memadai sebagai kampus modern. Selain kampus utama, Perbanas Institute pun memiliki kampus di Bekasi yang menjadi pelebaran sayap dalam menampung minat para calon mahasiswa di bidang keuangan perbankan dan informatika yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Saat ini, Perbanas Institute memiliki 3 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Kami sangat berkompeten dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan bermartabat di bidang manajemen bisnis, keuangan, serta perbankan di sektor swasta maupun di sektor publik. Kemampuan dari Perbanas Institute dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri keuangan dan perbankan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Saat ini, program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi memberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang lebih dalam mengenai teknologi. Dengan peluang karir sebagai Network Specialist, Web Developer, Business and System Analyst, dan Information System Specialist. Perbanas Institute juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai kampus keuangan terbaik. Hal ini tercermin dari kurikulum program studi yang inovatif, kemudian dari fasilitas yang memadai, dan unit kegiatan mahasiswa yang membantu mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswa Perbanas Institute. Saya bangga menjadi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi karena mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi mendapatkan penghargaan di kancah internasional berbasis lumbung data yang diberikan oleh Kementerian Ristek-Dikti. Sebagai kampus modern, Perbanas Institute juga menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap guna menunjang kebutuhan perkuliahan para mahasiswa dan mahasiswi kami yang bersiap memasuki dunia kerja. Fasilitas yang kami miliki antara lain Laboratorium Dealing Room, Laboratorium Bank Mini, Laboratorium Bank Mini Syariah, Cisco Academy Laboratorium, perpustakaan dengan koleksi buku dan e-jurnal yang terbaru, sarana olahraga, sarana ibadah, food court taman asri, lounge mahasiswa, gerai investasi, dan laboratorium akuntansi dan manajemen. Kesuksesan mahasiswa Perbanas Institute selalu menjadi prioritas kami, terlihat pada data profil alumni berdasarkan masa tunggu kerja dan profil alumni berdasarkan jenis pekerjaan. Selain banyaknya fasilitas yang dapat menunjang perkuliahan, di Perbanas Institute juga terdapat banyak jenis unit kegiatan mahasiswa sebagai sarana untuk mengembangkan talenta-talenta yang mereka miliki.
Perbanas Institute adalah perguruan tinggi pilihan utama bagi the next leaders, para calon mahasiswa diploma, sarjana, dan pasca sarjana di bidang perbankan, keuangan, serta informatika. Perbanas Institute. Envision your future today. Yang terhormat, Bapak Jasman selaku Wakil Dekan FEB. Yang terhormat, Bapak Hidayat Sofyan Wijaya selaku Kaprodi S1 Ekonomi Syariah. Yang terhormat, Kaprodi dan Sekprodi, para Kepala Biro dan Kepala Bagian, para staf dan dosen Perbanas Institut, dan yang terhormat para pemateri Bapak Babai Farid Wasdi selaku Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah, merangkap Direktur Keuangan PT Bank DKI, dan Bapak Ahmad Ghifari, Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan pada Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terhormat para mahasiswa Perbanas Institut dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan persatu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat rahmatnya, hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk mengikuti kuliah umum dengan tema Bank DKI Syariah dan Perubahan Iklim Bisnis di Masa COVID-19. Acara ini merupakan hasil kerjasama program studi S1 Ekonomi Syariah Perbanas Institut dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat Perbanas Institut dalam rangka menyemarakan Dies Natalis Perbanas Institut ke-52. Bapak Ibu rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita panjatkan doa untuk kelancaran dan keberkahan ilmu yang akan disampaikan oleh Muhammad Andika Fajar. Pada Muhammad Andika Fajar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada sore hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, hati, dan jiwa sejenak kepada Ilahi Rabbi untuk memohon keridhoannya agar diberikan kelancaran pada hari ini hingga selesai nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yaminin, hamdan huwa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa yamini sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
fil awwalina wal akhirin. Wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tiada kata yang pantas kami aturkan kepadamu pada hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir kembali dan dalam seluruh rangkaian kegiatan kuliah umum program studi S1 Ekonomi Syariah Perbanas Institut yang berbahagia ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kelancaran pada kuliah umum kami di sore hari ini. Semoga Engkau berikan kelancaran hingga akhir acara nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, izinkanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, serta membuahkan hasil bagi generasi kami maupun generasi yang akan datang, khususnya di dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah ini, ya Rabb. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Muhammad Andika Fajar. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Jasman selaku Wakil Dekan FEB Perbanas Institut. Pada Bapak Jasman dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Hidayah Sofyan, Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah. Kemudian yang terhormat juga Ibu Prameswara Samova, Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi, dan yang kami hormati yaitu Bapak-Bapak pembicara, Bapak Babai Farid Wasdi, Direktur UMK dan Usaha Syariah, merantau juga Direktur Keuangan Bank DKI Syariah. Kemudian mungkin belum hadir ya Bapak Ahmad Kifari, Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan BP BUMD DKI, serta Bapak Ibu dosen yang hadir, dan juga perwakilan mungkin dari IAEI dan juga kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk beraktivitas, terutama pada sore hari ini, yaitu menyelenggarakan kuliah umum. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya mewakili Ibu Esti yang berhalangan karena rencananya besok mau ada acara wisuda online. Hari ini beliau menghadiri untuk geladi bersih. Semoga dengan ketidakhadiran juga dapat memperlancar acara ini tetap berjalan dengan baik. Kami dari fakultas sangat menyambut baik acara ini ya. Terutama ini adalah acara yang memang sangat menarik karena kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak luas hampir di semua sektor, termasuk kehidupan, apalagi dalam perbankan. Nah, kita ketahui bahwa yang paling berdampak sekali yang sudah pasti adalah meningkatnya kredit bermasalah yang kita sebut dengan non-performing loan, yang tadinya di level 2,52, saya lihat ya di Direktorat Perbankan Indonesia OJK itu 2,52% di tahun 2019, naik menjadi 3,17% di tahun 2020. Meskipun angkanya masih di bawah 5%, tapi kenaikan ini cukup signifikan. Sehingga sangat menarik topik ini, kita mau melihat bagaimana Bank DKI khususnya ya berubah strateginya dalam menghadapi perubahan iklim bisnis atau iklim usaha ini. Mudah-mudahan
ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama adik-adik mahasiswa. Ya, kami berharap dari fakultas manfaatkan sebaik-baiknya acara ini, gali seluas-luasnya ilmu pengetahuan dari Bapak Babai Farid Wasdi dan juga dari Pak Ahmad Ghifari. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, kami mengucapkan terima kasih ya Pak Babai Farid Wasdi dan Bapak Ahmad Ghifari, pembicara hari ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya kepada adik-adik mahasiswa. Terima kasih juga kepada penyelenggara Bapak Sofyan dan Ibu Parameswara sebagai moderator hari ini merangkap. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal juga bagi para pembicara kita hari ini. Demikian mungkin pembukaan dari kami. Saya mewakili fakultas dan juga institut. Semoga acaranya bermanfaat. Secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dibuka. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasman. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada moderator kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Prameswara Samofa Nadia. Pada Ibu Prameswara dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Jasman, kemudian Pak Hidayat Sofyan, yang terhormat Bapak Mustanwir Zuhri, di sini sebagai Ketua IAEI Komisariat Perbanas Institut, kemudian Bu Andi, serta rekan-rekan kolega dosen Perbanas Institut, Kepala Biro, Kepala Bagian, kemudian juga yang kami banggakan, mahasiswa Ekonomi Syariah dan mahasiswa Perbanas Institut yang turut menghadiri kuliah umum ini, dan tentunya dengan bangga saya juga menyapa rekan-rekan aktivis ekonomi syariah dari luar kampus Perbanas Institut yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan kemarin, tanggal 8 April 2021, tercatat kasus terkonfirmasi COVID-19 di DKI itu adalah 388.338 orang, yang berarti 25% dari kasus yang berada di seluruh Indonesia. Boleh dibilang pada pandemi yang melanda kali ini, Jakarta terkena impact yang paling parah dibanding provinsi-provinsi lain. Ya, jadi memang Pemda Jakarta dan juga di sini Bank DKI itu adalah selama pandemi ini cukup struggle, berjuang untuk bisa tetap survive dan menjalankan perannya dengan baik. Alhamdulillah telah hadir bersama kami Bapak Babai Farid Wasdi. Beliau adalah, boleh ditayangkan mungkin? Oke. Bapak Babai Farid Wasdi lahir pada tahun 1971, sudah menikah, menamatkan S1-nya di UGM, serta S2-nya di International University of Japan, program MBA. Beliau berkarir sebagai seorang bankir itu sudah sejak tahun 1997, mulai dari Bank Mandiri, sampai dengan 2017 ya. Kemudian sempat di Bank Jabar Banten, BJB. Kemudian pada tahun 2018 sampai saat ini berada di Bank DKI. Jabatannya adalah Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah. Kemudian bertambah lagi di tahun 2020 merangkap sebagai Direktur Keuangan PT Bank DKI. Di sini berarti Bank DKI Syariah itu merupakan unit usaha dan beliau yang mengepalai. Oke, tidak berpanjang waktu,
Mari kita sambut kehadiran Bapak Babay Farid Wazdi. Silakan. Assalamualaikum Pak Babay. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Prames. Selamat sore, Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ini langsung kita mulai Bu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Prames. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, Pak Jasman, Pak Hidayat, Pak Sofyan, Bu Andi dari Perbanas, dan para dosen Perbanas lainnya yang tidak bisa kami sebutin satu persatu. Adik-adik mahasiswa dari Perbanas, selamat sore. Dan saya di sini berdua sama Pak Gifari, Pak Ahmad Gifari. Ya, beliau pejabat eselon 3 di Pemprov DKI yang membawahi kami sebenarnya Bu. Jadi kami di Pemprov DKI itu ada BPBUMD namanya. BPBUMD itu semacam Kementerian BUMN. Nah, karena kami BUMD-nya ada 23 dan cukup besar-besar gitu. Nah, Pak Gifari ini salah satu eselon 3 yang membawahi kami BUMD. Nanti Pak Gifari mohon diterangkan juga mengenai BUMD yang ada di Pemprov DKI agar mahasiswa ekonomi syariah di Perbanas ini mengetahui juga bahwa di Pemprov DKI ini ada banyak memiliki BUMD yang cukup besar-besar seperti itu. Lanjut ya Bu Prames dan adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi sore hari ini coba saya akan menerangkan mengenai ekonomi syariah gitu, terutama perbankan syariah, dan bagaimana dengan adanya perubahan iklim pandemi ini agar perbankan atau ekonomi secara keseluruhan tetap bertahan, kalau bisa tumbuh dengan baik. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga buat para mahasiswa, karena kami dulu di perbankan tahun 98, saya baru ikut training ODP, terus kita dihantam krisis ekonomi tahun 98, sangat memberikan pengalaman buat saya menjadi bankir pertama kali, terus langsung krisis ekonomi. Wah, kita betul-betul babak belur dalam bagaimana mengangkat ekonomi Indonesia ini, seperti itu. Itu pengalaman yang berharga. Ini juga teman-teman adik-adik dari Fakultas Ekonomi Syariah di Perbanas, pandemi ini bisa kita ambil hikmahnya untuk bagaimana pelajaran ke depan, seperti itu. Oke, next. Lanjut. Nah, kalau kita bicara korporasi ya, perbankan begitu, salah satunya adalah tentu kita selalu berbicara visi dan misi. Nah, visi dan misi ini, visi itu sesuatu yang ingin kita tuju, yang bersifat abstrak gitu ya. Sedangkan misi itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan bersifat lebih strategik. Nah, ini makna dari pelajaran pertama ini bagi adik-adik semuanya. Adik-adik dalam kehidupan, dalam menjadi mahasiswa, juga harus menetapkan visinya gitu. Visi sebagai mahasiswa ini ke depannya seperti apa, seperti itu. Saya dulu waktu mahasiswa menetapkan bahwa saya ini satu ingin jadi dosen gitu. Visi saya itu ingin jadi dosen, Bu Rames. Saya setelah lulus dari UGM itu melamar seluruh universitas negeri yang ada di Indonesia. Sampai ke Universitas Cendrawasih pun saya lamar. Karena saya pengen jadi dosen. Tapi dari mungkin
30-an lebih lah ya itu universitas negeri yang saya lamar, tidak satu pun memberikan jawaban. Jangankan diterima gitu ya, atau diundang ikut seleksi, tidak ada jawaban satupun. Gitu. Nah, visi yang kedua itu saya pengen menjadi ahli ekonomi syariah gitu. Ingin berkarir di perbankan. Dari seluruh bank yang saya lamar, semuanya memanggil saya itu. Wah, ini padahal itu cita-cita yang kedua. Seperti itu ya. Nah, adik-adik nanti silakan tetapkan visinya gitu yang strong gitu ya. Ditulis di meja belajarnya, ditulis di apa? Di buku catatan hariannya, silahkan gitu ya. Dan itu nanti kita ini sebagai mahasiswa akan dibawa oleh visi kita ke depan kita itu. Kalau visinya pendek, ya pendek nanti jadinya juga gitu. Bukan pendek badannya ya, ini saya soalnya pendek di buku. Tapi maksudnya panjang cita-citanya kan, kalau kata Bung Karno bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, seperti itu. Nah, ada dari mahasiswa tolong gantungkan cita-citamu tadi setinggi langit seperti yang Bung Karno sampaikan. Itu ya catatan pelajaran pertamanya. Jadi, nah visinya Bank DKI ini adalah menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Jadi kita menyamakan dengan visinya gubernur, maju kotanya, bahagia warganya. Nah ini jadi kita menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Dari visi ini diterjemahkan ke dalam misi. Jadi mendukung pertumbuhan Jakarta melalui pengembangan UMKM, kemudahan transaksi, dan mewujudkan sistem transaksi non-tunai. Nah, ini kata-kata ini kita terjemahkan dari visi tadi itu, yang pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera ini kita jabarkan lagi ke dalam misi kita, mendukung pertumbuhan melalui pengembangan UMKM, kemudahan bertransaksi, dan mewujudkan sistem transaksi non-tunai. Nanti kita jabarkan apa itu transaksi non-tunai gitu ya, terus kemudahan bertransaksi seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi ada dari mahasiswa ya, ketika tadi kita paparkan ada visi dan misi, apa hikmah yang bisa diambil adalah bahwa Anda semua harus menetapkan visi ke depan Anda, gitu ya. Nah, Anda itu akan dibawa oleh visinya itu. Kalau visinya itu pendek gitu ya, jadi teller ya, jadi teller aja, teller bank, udah tuh sampai di situ pendek gitu. Tapi kalau visinya jauh ke depan, panjang gitu, itu nanti Anda akan dibawa visi ke depan gitu ya. Jangan khawatir dengan sekarang tidak punya uang, jangan khawatir sekarang tidak punya sepeda Bronton ya, atau jangan khawatir sekarang tidak memiliki apa. Menggantungkan cita-cita itu tidak tergantung dari apa yang kita miliki, tapi tergantung dari kemauan kita. Itu harus dicatat. Jadi bukan tergantung apa yang sekarang kita miliki, tapi tergantung kepada apa kemauan yang kita miliki ya gitu. Oke, ini sekilas mengenai perkembangan Bank DKI Syariah. Jadi Bank DKI Syariah ini bagian dari Bank DKI, jadi masih unit usaha syariah tahun 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 ya, ini 6 tahun terakhir. Dari mulai pembiayaan dana pihak ketiga gitu, kita terus tumbuh. Aset kita sekarang di 6,8 triliun total, pembiayaan kita di 6 triliun, dana pihak ketiga di 4,2 triliun. Oke, next. Nah, ini penghargaan-penghargaan yang kita dapatkan dari tahun ke tahun, alhamdulillah gitu ya. Sekarang di tahun 2020 kemarin kita dapat penghargaan predikat Excellent for Financial. Dan kita salah satu UUS terbesar untuk BPD. Jadi
di Bank Pembangunan Daerah, UUS-nya, unit usaha syariahnya Bank DKI merupakan UUS yang terbesar dengan aset 6,8 triliun, hampir mencapai 7 triliun. Tahun ini kita targetkan di atas 7 triliun. Oke, next. Nah, ini kantor layanan. Jadi kantor layanan kita in total itu dengan konvensional, karena kita bisa juga office tunneling, hampir sekitar 300 ya. 300 kantor layanan kita atau kantor cabang. Kita punya ATM di 1086. Kita punya merchant ada 8.600. Terus kita punya nasabah itu 2,6 juta. Nah, adik-adik bagi yang di Jakarta ya, mungkin di sini ada juga pemegang KJMU, pasti sudah punya rekening Bank DKI. Kalau belum, silahkan berhubungan dengan Bank DKI terdekat. Kalau orang Jakarta belum punya Bank DKI, karena belum jadi orang Jakarta. Ya. Oke, next. Ini produk Bank DKI Syariah. Kalau produk mungkin secara umum hampir sama gitu ya, ada deposito, ada tabungan haji umroh, ada pembiayaan KMG, terus pembiayaan unit usaha mikro, ada untuk pensiun, ada kurban ya. Nah, silakan. Ini tahun 2019 kita Bank DKI Syariah beserta Bank DKI kita melakukan kurban di seluruh Jakarta 1.000 ekor domba gitu ya. Tahun 2020 karena kemarin pandemi jadi kita tidak melakukan itu. Mungkin mudah-mudahan tahun 2021 seandainya pandeminya sudah semakin penularannya semakin tidak masif gitu ya, tingkat kesehatan kita semakin baik, mudah-mudahan bisa kita lakukan kembali. Oke, next. Ini prestasi yang tadi disampaikan dari Bank DKI Syariah ya, dari tahun ke tahun. Oke, next. Ini perubahan iklim di masa pandemi. Jadi, nah ini yang perlu mungkin kita highlight ya, bahwa dengan adanya pandemi seperti yang tadi disampaikan Pak Jasman, NPL pastinya akan naik gitu ya. Itu bisa kita maklumi. Tetapi NPL yang naik itu harus di-manage agar tetap terjaga pada kondisi yang wajar dan tetap banknya pada kondisi yang sehat. Terus juga pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK dan lain-lainnya dijaga sedemikian. Ekonomi itu kalau sudah menyangkut atau berdampak kepada krisis perbankan nanti bisa kolaps seperti tahun 98 dan itu sangat tidak kita harapkan. Alhamdulillah insya Allah krisis ini segera berakhir dan alhamdulillah sektor perbankan tetap aman gitu ya. Bank DKI sendiri tetap memiliki laba yang cukup baik. Dan pertumbuhan parameter-parameter ekonomi dari Bank DKI juga alhamdulillah cukup baik. Oke, next. Ini kalau kita lihat ya, sebentar ini agak kehalang ini. Nih. Jadi kalau kita lihat dampak dari pandemi ini ya, ekonomi Amerika Serikat jatuh, ekonomi Cina juga turun, terus Prancis, Italia, seluruh negara perekonomiannya turun gitu ya. Terus juga tingkat pengangguran yang menaik gitu. Terus ini harga minyak turun, terus
volatilitas dari sektor keuangan gitu ya, menyentuh ke level tertinggi, saham-saham jatuh seperti itu. Nah, ini dampak dari pandemi. Oke, next yang selanjutnya adalah, nah ini volatilitas pasar keuangan juga menjadi sangat volatil gitu ya. IHSG melemah gitu, yield Sun juga gitu, terus juga terjadi pembalikan modal atau capital outflow apabila negara kita ini menjadi tidak dipercaya. Nah, namun demikian dari sisi perekonomian pemerintah, walaupun kita mengalami penurunan yang cukup drastis, tetapi alhamdulillah dengan berbagai kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, tidak terjadi gejolak sosial yang menyebabkan ekonomi kita tambah terpuruk. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat adik-adik semuanya yang saya sampaikan bahwa tahun 98 saya baru 1 tahun berkarir di perbankan, perekonomian kita anjlok ya sampai minus 18%. Ini yang di sebelah kiri ini. Nah, bedanya krisis tahun 98 dengan krisis yang sekarang. Jadi krisis 98 itu hantamannya kencang dan langsung semuanya terjun bebas, ekonomi juga sampai ke minus 18. Nah, namun demikian kalau yang COVID ini ya, itu hantamannya itu agak sedikit datar tetapi panjang gitu ya. Ini kita recovery ekonominya tidak bisa secepat waktu tahun 98. Jadi recovery ekonomi kita mungkin tahun ini baru tumbuh sedikit, tahun depan juga mungkin baru tahun 2023 atau 2022 pertengahan kita bisa ke pertumbuhan ekonomi yang seperti di tahun 2018. Nah, jadi agak panjang, agak long term gitu, dan itu butuh kesabaran dari semuanya, dari masyarakat juga, karena harus tetap menjaga protokol kesehatan dan lain-lainnya. Sedangkan krisis ekonomi tahun 98 itu yang terdampak adalah korporasi dan perbankan, sehingga langsung jatuh sampai ke minus 18. Nah, kalau sekarang di krisis COVID ini yang paling terdampak adalah UMKM. Jadi UMKM kreditnya itu hampir 50% lebih itu harus di restru. Restru itu jangka waktunya diperpanjang gitu ya, cicilannya diperkecil, bunganya diperkecil seperti itu. Nah, silakan nanti kalau memperdalam apa itu restrukturisasi gitu ya, istilah-istilah perbankan nanti di kuliah mungkin ada lebih dalamnya lagi. Oke, next. Nah, ini proyeksi pertumbuhan ekonomi ya tahun 2020, tapi ini sudah dari IMF, dari Moody's, dari ADB, dari World Bank. Nah, pesannya begini adik-adik semuanya. Jadi adik-adik tolong juga mempelajari berita dan ekonomi makro, misalkan bagaimana proyeksi atau pendapat dari World Bank, dari IDB, dari Moody's, dari IMF mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi adik-adik yang kuliah di sektor perbankan juga harus mengerti mengenai perkembangan-perkembangan ekonomi makro seperti itu. Nah, ini akan sangat mendukung sekali bekal bagi teman-teman, bagi adik-adik mahasiswa untuk nanti ke depan berkarir ataupun berbisnis gitu ya. Karena ekonomi atau negara juga, perbankan, sektor korporasi, sektor UMKM akan dipengaruhi oleh gejolak ekonomi makro, oleh pertumbuhan ekonomi makro seperti itu ya. Silakan next lebih lanjut.
ini dampak COVID bagi perekonomian per wilayah gitu ya. Nah, kalau kita lihat masing-masing wilayah itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi atau dampak ekonomi ya. Kalau kita lihat DKI ini termasuk yang paling terdampak pertumbuhan ekonominya karena DKI ini pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor bisnis, sektor pariwisata, gitu, yang perhotelan. Nah itu sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi. Sedangkan sektor pertanian yang tidak terlalu terdampak dengan krisis pandemi ini dibanding sektor lainnya, ini tidak terlalu besar di DKI. Oke, next. Ini stimulus ya, dari stimulus fiskal untuk pencanangan COVID. Nah, ini jadi begini ya dari semuanya ya. Jadi ketika negara ataupun suatu pemerintahan provinsi mengalami sebuah bencana kayak COVID gitu ya, maka pemerintah itu dan juga sektor perbankan harus melakukan upaya-upaya agar keadaan itu tidak memburuk sehingga tidak mengalami krisis sosial. Krisis sosial itu kayak kerusuhan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kita melakukan stimulus misalkan di sektor kesehatan sebesar 75 triliun, jaringan pengaman sosial 110 triliun, dukungan ke industri 70 triliun, terus program pemulihan ekonomi 150 triliun. Jadi ini upaya-upaya dari pemerintah untuk bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi tetap walaupun tidak sebaik sebelum pandemi, tapi tetap terjaga agar masyarakat bisa tetap memiliki kesejahteraan yang cukup dan tidak terjadi gejolak sosial. Alhamdulillah stimulus-stimulus ini cukup berhasil kalau menurut saya ya, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terus juga berkolaborasi dengan sektor korporasi, swasta dan perbankan. Oke, next. Nah, ini stimulus fiskal ya dan moneter untuk mitigasi dampak COVID. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan, Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengeluarkan kebijakan gitu ya, yang semuanya untuk bagaimana para pelaku usaha, para pebisnis ini tetap survive di masa pandemi. Misalkan menurunkan ya BI 7 days repo dari sisi BI ya. Terus juga dari OJK mengeluarkan POJK nomor 11 sehingga bisa adanya restrukturisasi kredit dengan lebih mudah. Tadi yang saya sebutkan bahasa gampangnya, ketika orang punya kredit karena sekarang ekonominya melemah, maka oke, kamu bayar kreditnya bisa separohnya seperti itu. Terus jangka waktu kreditnya diperpanjang. Kira-kira simpelnya seperti itu ya. Terus mendukung juga aktivitas ekspor agar devisa kita tetap terjaga. Oke, next. Nah, ini mungkin ini dilewat, next saja. Ini dilewat juga, Bu. Nah, jadi salah satu poin bagi sektor perbankan ya agar tetap bisa survive gitu di masa pandemi. Nah, ini nanti bekal buat adik-adik yang ingin berkarir di perbankan. Jadi kita itu harus memetakan mana sektor yang mau tetap tumbuh di masa pandemi, mana sektor yang
akan jatuh gitu ya. Nah, ini di sebelah kiri, jadi sektor-sektor yang di masa pandemi itu akan mengalami kejatuhan gitu ya. Misalkan di sini ada sektor olahraga gitu kan, hotel dan tourism, nah, terus ada MICE gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang ekonominya akan tumbuh atau setidak-tidaknya bertahan atau kalaupun turun itu tidak terlalu drastis turunnya. Seperti itu. Ini misalkan ada sektor telekomunikasi ya. Terus ada sektor food delivery, ada logistik gitu ya. Terus ada online learning dan lain-lainnya. Nah, terus ada sektor yang in between. Jadi ya ada bisa tumbuh, bisa juga tidak tumbuh seperti itu. Nah, di sini ada banking, ada agriculture atau pertanian, ada edukasi ya, ada insurance seperti itu. Nah, kita di perbankan betul-betul harus memetakan sektor-sektor ini. Ini nanti ada ilmu sendiri, business mapping dan customer mapping. Jadi nanti ada strategic mapping, ada business mapping gitu ya, terus ada customer mapping itu enggak tahu kalau sekarang di S1 udah diajarkan atau belum, tapi mungkin kalau adik-adik baca buku Kotler itu ada juga dibahas di situ ya. Oke, next. Nah, ini kita ke DKI ya. Jadi inisiatif strategi post COVID. Jadi waktu di masa COVID itu kita harus memperbanyak layanan digital itu kepada masyarakat ya, karena masyarakat tidak bisa berkumpul secara rame-rame gitu, makanya harus layanan digitalnya ditingkatkan. Bank DKI banyak memiliki produk-produk yang untuk layanan digital seperti Jack One gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat tentang Jack One gitu. Nah, terus juga kita harus sinergi dengan dan kolaborasi. Jadi kita ada BUMD di bawah Pak Givari yang tadi saya sebutkan ada 23, kita bersinergi. Contohnya di sini ada Food Station, Pasar Jaya, Dharma Jaya gitu ya. Terus juga efisiensi ya, efisiensi bisnis proses gitu kita lakukan. Terus pendalaman terhadap pasar kita, misalnya pasar kita itu ada pasar jaya gitu ya, ada perumahan, ada sekolahan. Itu seperti itu. Jadi gini, adik-adik semuanya, apapun keadaannya tetap akan ada solusinya, seperti itu kuncinya ya. Jadi dalam bahasa agama wala tai'asu mir rauhillah gitu. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu tidak terbatas gitu. Nah, kalau ada ujian bukan berarti Tuhan membenci kita itu. Tetapi Tuhan itu akan memberikan warna yang lebih baik kepada kita. Jadi di masa pandemi ini ujiannya banyak, tetapi sebetulnya kita ini sebagai manusia ya sedang dilukis oleh Tuhan agar kita lebih indah itu. Karena menghadapi berbagai ujian itu tadi. Jadi adik-adik jangan putus asa gitu dalam menghadapi krisis ini ya. Itu kuliah tetap harus jalan gitu di Perbanas ini menuntut ilmu terus jalan dengan segiat-giatnya. Jadi kalau saya ke keluarga ya, ke anak, istri, pandemi ini menjadikan kita seperti kepompong. Jadi setelah selesai dari pandemi, kita harus menjadi kupu-kupu yang indah. Gitu. Nah, adik-adik juga demikian. Jadi selesai pandemi ini, adik-adik harus jadi kupu-kupu yang indah. Sekarang kita bertahan dalam kepompong kita itu. Nah, tentu saja dalam kepompong itu ada ujian-ujian. Karena kita tidak bisa menghirup udara bebas seperti biasa gitu ya. Kemana-mana pergi gitu. Terus
sama teman-teman rame-rame nggak bisa gitu. Nah, namun demikian tadi kepompong itu akan menjadikan kita kupu-kupu yang lebih indah. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya ceritakan digitalisasi di Pemprov DKI ya, melalui Bank DKI. Tadi kan visinya Bank DKI itu menjadi pilihan buat warga DKI, termasuk buat pemerintah gitu ya. Bagaimana juga kita mensupport pemerintah untuk supaya bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Jadi kalau pemerintah itu ada APBD, kalau dari sisi sektor, dari sisi kita lihat dari sisi uang gitu ya, terus terbagi dua, ada pendapatan dan ada belanja, ada pengeluaran. Jadi kalau pendapatan ada pajak, ini ada PBB kita online kan, ada PKB, PKB itu bukan partai ya, ini pajak kendaraan bermotor. Tuh, nah ini kita online kan, ini saya lupa nulis online-nya. Terus pajak hotel, pajak restoran, hiburan. Jadi ini disingkat HORECA. Hotel, restoran, dan hiburan. Dan kafe ini juga online gitu ya. Ini pajak kendaraan bermotor online. Jadi silakan yang punya sepeda motor itu kalau mau memperpanjang STNK tidak perlu datang ke Samsat. Nah, tinggal buka si ondel namanya. Nah, itu nanti STNK-nya diantar ke rumah. Kayak gitu. Nah, nanti silakan nanti buka si ondel, itu punyanya Bank DKI dan Pemprov DKI untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan STNK. Terus retribusi ada parkir, kesehatan, kebersihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus uang yang didapatkan dari pajak dan retribusi ini oleh Pemprov dibelanjakan. Dibelanjakan itu digunakan untuk pembangunan. Nah, di sini ada subsidi layanan publik, ya. Nih, ada KJP, KJP Plus, ada subsidi pangan, subsidi transportasi, subsidi lainnya. Nah, kalau ada dia naik busway, itu kan harganya sekarang berapa? 5.000 deh kalau nggak salah ya. Itu sebetulnya adik-adik harganya itu tidak 5.000. Harganya itu 12.000 sebenarnya. Nah, sisanya itu dibayar oleh Pemprov gitu. Jadi ada yang naik busway itu disubsidi oleh Pemprov DKI. Nah, itu mungkin tidak terasa bahwa oh ya dijalanin aja tuh naik busway 5.000 atau 3.500, saya udah agak lama nggak naik busway ya. Nah, terus juga kalau ke kebun binatang ya, kebun binatang Ragunan itu kan hanya bayar 4.000 memakai kartu Bank DKI ya. Itu hanya 4.000. Tapi sebenarnya harganya mestinya tidak 3.000, tidak 4.000 itu. Mestinya 15.000. Jadi yang 11.000-nya itu disubsidi sama pemerintah gitu. Sehingga kayak di Ragunan itu kalau lagi rame padat bisa 200.000 orang masuk Ragunan. Nah, kalau 200.000 masuk Ragunan, bukan kita nonton monyet, monyet nonton kita, karena kita lebih banyak gitu. Itu seperti itu ya, contoh-contohnya subsidi ya, subsidi transportasi, subsidi KJP ya, KJP Plus, terus KJMU dan lain-lain. KJP itu kartu Jakarta Pintar, terus kalau KJMU itu kartu Jakarta KJM mahasiswa unggul kalau nggak salah gitu. Itu bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari KJMU itu juga disubsidi dari pemerintah. Terus subsidi untuk lansia, disable, buruh gitu ya, dan lain-lain. Ini subsidi-subsidi ini sangat banyak gitu ya di DKI itu. Nah, terus juga belanja pembangunan kayak membangun JIS ya, Jakarta International Stadion yang di Pluit gitu. Itu dibangun dari
pajak dan retribusi, terus membangun Taman Ismail Marzuki, terus juga membangun trotoar-trotoar yang ada di DKI ini. Kalau teman-teman dulu ya, waktu saya awal ke Jakarta, itu kalau lewat Tamrin itu agak susah kalau jalan kaki gitu ya. Sekarang kalau jalan kaki itu sangat nyaman. Bahkan saya sekarang sering Bu Prames jalan kaki dari rumah ke kantor. Ya. Jadi dari Kebon Siri, rumah saya di Kebon Siri, ke kantor cabang Kebayoran Baru. Nah, saya jalan kaki. Gitu ya. Atau saya jalan kaki dari rumah ke cabang Matraman. Gitu ya. Nah, lumayan 1,5 jam lah jalan kaki itu ya. Nah, itu sangat nyaman, sama dengan di Singapura, sama dengan di Jepang gitu ya, sama dengan di Hong Kong, itu udah nyaman sekali kita itu untuk bisa jalan kaki ya. Kalau dulu agak susah itu jalan kaki di Jakarta itu, seperti itu ya. Nah ini Dede semuanya, pembangunan itu disupport dengan tadi pajak dan retribusi. Nah, terus belanja rutin ya, ada belanja untuk kesehatan, RSUD, RSUK dan lain-lainnya. Itu kalau teman-teman berobat ke rumah sakit, itu sebetulnya harganya ke rumah sakit daerah ya. Kita ada 400 puskesmas, ada 32 RSUD. Itu kalau berobat ke rumah sakit, misalkan harganya berapa gitu, itu sebetulnya enggak segitu. Harganya itu kalau diukur itu ya sama dengan rumah sakit swasta. Tapi kalau ke rumah sakit daerah kan murah, atau ke puskesmas kan murah. Karena itu disubsidi sebenarnya, seperti itu. Sama pemerintah. Ya. Nah, ini semua kita layanan-layanan dari pajak, retribusi, subsidi, belanja, dan belanja rutin disupport oleh Bank DKI secara online. Nah, dengan disupport secara online ini, maka ya sistem keuangannya menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, gitu, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Pastinya akan meminimalisasi korupsi dan lain-lain. Nah, makanya Pemprov DKI sejak 3 tahun ini meraih penghargaan WTP dari BPK yang sebelum-sebelumnya tidak pernah WTP gitu. Nah, salah satu unsurnya adalah karena kita sudah mendigitalisasi keuangan di Pemprov itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Adik-adik mahasiswa. Oke, next. Nah, ini digitalisasi layanan melalui Jack One. Ini kalau Jack One lebih kepada untuk individu ya. Jadi ini layanan-layanan yang nomor satu ini ya. Ini ada Jack One itu misalkan di sini untuk pembukaan rekening gitu ya. Terus ganti PIN, terus ganti ATM, terus yang nomor 2 itu ada Jack One Bill untuk pembayaran gitu ya. Ada pembayaran online. Nah, ini bisa juga untuk pembayaran SPP. Jadi kami dulu ada sebuah kampus gitu ya, yang SPP-nya itu susah dihitung gitu. Bahkan suka, maaf, ini anak-anak mahasiswa jangan nakal ya, itu kwitansinya dicetak di pramuka, dikasihkan ke kampus itu. Nah, akhirnya sistem keuangannya menjadi kacau gitu. Nah, terus kita selesaikan bahwa semuanya harus melalui Jack One seperti itu. Nah, karena online jadi dan terekap langsung, jadi bisa ketahuan siapa yang bayar, siapa yang belum bayar secara online gitu. Dan tidak lagi manual. Kalau manual nanti pencatatannya menjadi pusing gitu. Rekonsiliasinya menjadi pusing. Nah, terus juga di sini ada layanan untuk pinjaman mikro ya, yang kecil gitu, yang mikro itu yang 500 juta ke bawah, bahkan
banyak yang hanya 10 juta rupiah gitu. Terus di sini ada untuk pembelian voucher, pembelian HP dan lain-lain. Ini menu-menunya ya. Ini ada deposito online dan lain-lainnya. Juga ada untuk pembayaran zakat, PMI, rumah yatim gitu. Jadi semua kebutuhan payment dari nasabah terlayani secara digital. Memang ada di semuanya, mau tidak mau sekarang itu perbankan dan juga bisnis harus mengarah kepada digital. Oke, next. Oke, ini sinergi BUMD tadi sudah kita bahas ya. Next lagi. Oke, ini efisiensi bisnis dan kantor layanan serta agen-agen. Tadi udah kita bahas juga. Next. Nah, ini mengenai pemasaran dan melalui ini mungkin teknis di tempat kitanya ya. Jadi kalau adik-adik nanti ingin berkarir di perbankan, jadi di perbankan itu bukan hanya yang di depan teller dan kasir, teller dan CS bukan, tetapi ada juga bagian IT, bagian marketing, bagian dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak bagian-bagiannya, tidak terbatas yang ada di depan, yang sehari-hari kelihatan, tetapi yang di luar itu juga banyak sekali. Oke, next. Oke, ini tadi sama ya dengan yang saya uraikan di depan, cuma ini lebih mendalam, tapi sebenarnya sama saja. Jadi ini masalah marketing. Jadi adik-adik kalau mau berkarir di perbankan bisa juga ke bagian marketing, ke bagian tadi kredit mikro. Yang senang belusukan ke pasar-pasar silakan berkarir di kredit mikro gitu ya. Terus yang senang IT silakan berkarir di perbankan, di IT-nya seperti itu. Terus kalau yang senang akuntansi silakan berkarir di akuntansi. Sangat luas dunia karir di perbankan, silakan didalami kalau memang punya cita-cita berkarir di perbankan. Oke, next. Ini tadi sudah diterangkan ya stimulus ekonomi di masa pandemi. Oke, next. Ini yang tadi pembiayaan mikro ya, jadi ada di Pasar Jaya terutama. Jadi Pasar Jaya ini yang salah satu di di bawah binaan Pak Gifari ya, sama-sama BUMD dengan kita ini mengelola 150 pasar di seluruh DKI ya. Ada 160.000 para pedagang yang ada di bawah Pasar Jaya. Oke, next. Nah, ini yang kita bicara mengenai syariah, terutama berkaitan dengan ekosistemnya. Jadi kita di unit usaha syariah, saya terangkan ini ada misalkan ekosistem Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, karena ini berkaitan dengan perbankan syariah ya. Ada ormas-ormas lainnya yang misalkan seperti Al-Azhar dan Al-Izhar, sekolah-sekolah muslim gitu, menjadi bagian kerjasama dengan kita. Oke, next. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, Bu Prames ya, Pak Jasman. Mungkin saya minta Pak Gifari menerangkan secara sekilas Pak Gifari mengenai BUMD yang ada di kita gitu ya. Ini Pak Gifari ini Bu Prames calon kandidat doktor dari IPB.
Masya Allah. Dan beliau ini ya karyawan teladan Pemprov DKI, Bu. Wah, luar biasa. Ya, Bisa aja nih. iya, Pak. Iya. Dan beliau senang membagi ilmu, Bu, orangnya. Gitu. Jadi kami kalau konsul itu sangat gampang. Pagi saya mau konsul, gitu. Ayo siap, gitu. Selalu terbuka. Silakan Pak Gifari. Oke, baik. Terima kasih Pak Babai, Bu Prames, Pak Jasman. Terima kasih, ini kehormatan sekali nih saya diminta presentasi dan teman-teman senior pengajar di Perbanas ya. Juga adik-adik di Perbanas di jurusan ekonomi syariah ya. Iya, Spesial betul. sekali ya. Oke, mungkin kalau boleh saya bisa share screen Bu Prames ya Bu. Silakan Bapak udah jadi co-host. Oh iya. Oke. Ya, baik. Kalau tadi mungkin Pak Babai cerita tentang BUMD-nya. Nah, saya mungkin cerita tentang administrator pemilik BUMD nih, kalau saya boleh bilang. Di mana mungkin hanya satu-satunya dinas ya atau badan di provinsi di seluruh Indonesia yang ada pembina BUMD ini, hanya di Jakarta. Kenapa demikian? Karena memang kebetulan BUMD kita ini cukup banyak. Ada 16 BUMD prioritas dan selebihnya itu PT Patungan yang mungkin totalnya jadi antara BUMD dan PT Patungan ada 23. Nah, ini portofolio kami seperti dilihat di gambar logo-logonya gitu. Saya sebetulnya berharap nanti ada teman-teman dari Perbanas juga nih yang mau riset di tempat kita. Kita senang banget nih. Saya kemarin terima Universitas Pelita Harapan. Oh iya. Kemudian BINUS, lalu anak UI ya di VIA Fakultas Ilmu Administrasi. Iya Pak, nanti di di follow up. UI. Kita justru Ya. semangat kalau ada yang kayak gini. Iya Pak, Bu, kita senang Bu, karena sebetulnya ini ladang, kayak kebetulan karena saya kuliah juga, jadi ladang bagi kita untuk mendigest sebetulnya bisnis kita ini sebetulnya udah proper belum apa. Nah, mungkin ini salah satu review apa sebetulnya sih BUMD dan posisinya di mana. Nah, BUMD ini dengan dinas ini nih, SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, itu sebetulnya dua-duanya kaki tangannya gubernur. Kalau birokrasi itu ada di SKPD. Kalau korporasi ada di BUMD. Kenapa demikian? Karena gubernur ini pemegang saham di BUMD. Dan gubernur merupakan atasan daripada SKPD. Nah, apa sebetulnya yang diharapkan dari kedua tangan ini gitu loh. Nah, yang diharapkan sebetulnya pembangunan Jakarta. Kalau dulu orang selalu lihat bangun jalan, bangun stadion, dan lain-lain ya itu selalu dibangunnya sama dinas-dinas dulu. Nah, padahal melalui badan usaha juga bisa. Karena menurut Peraturan Pemerintah 54 2017 tentang BUMD, BUMD ini bisa juga melakukan pekerjaan yang memang dilakukan oleh SKPD. Makanya sekarang mungkin teman-teman dari Perbanas ya, mahasiswa, itu bisa lihat begitu banyak program-program pemerintah DKI yang dikerjakan oleh BUMD. Nah, yang paling spektakuler mungkin Mass Rapid Transit ya, MRT Jakarta. Kebetulan saya terlibat di dalam proses dari nol untuk proses loan-nya dengan Jepang sampai dengan sekarang. Kemudian juga kita
punya yang namanya tadi Pak Babay udah sampaikan stadion, kita benahin lagi tim, kita benahin lagi trotoar, itu all done by BUMD. Nah, lalu apa sebetulnya tujuan BUMD? Nah, BUMD ini hakikatnya sebetulnya di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ada 3 tujuannya. Nah, lucunya laba itu di nomor 3 gitu. Tapi ini saya kalau ke BUMD, saya penekanan ini jangan ngelihat karena nomor 3. Karena justru nomor 3 ini adalah harapan kita meskipun konteks laba ini belum sangat masif ya. Saya pikir di BUMN pun mungkin hanya 3% dari pendapatan dalam negeri ya. Pendapatan negara ya. Nah, apa sebetulnya tujuan utama dari BUMD? Yang pertama ini percepatan pembangunan. Makanya tadi BUMD ini bisa menjadi salah satu wadah atau tools bagi gubernur untuk menjalankan percepatan pembangunan. Karena apa? Karena mungkin di dinas teknis ada keterbatasan. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan kemanfaatan umum barang dan jasa. Sebetulnya tadi Pak Babay udah cerita, kenapa kita punya pasar sampai 153, tapi ini kok kurang gaungnya gitu. Masyarakat belum termanfaatkan secara banyak. Gitu. Kemudian mungkin juga pasarnya begitu-gitu aja ya, sampai sekarang mungkin juga masih belum memuaskan dari sisi branding dan pelayanan. Gitu. Dan yang ketiga, ini adalah memperoleh laba. Karena part of dari pendapatan asli daerah itu adalah salah satunya adalah dividen. Bagian laba dari perusahaan BUMD. Nah, apa sebetulnya peran badan pembina? Kalau kita lihat di Kementerian BUMN, BUMN itu menterinya menjadi pemegang saham. Tetapi di sini pemegang sahamnya bukan BPBUMD, tapi masih gubernur. Kita ini selaku administrator yang punya peran satu melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD. Mau kemana jalannya BUMD, mau melakukan aksi korporasi apa BUMD, itu menjadi peran kita. Nah, kemudian sudah pasti kita menyusun pedoman teknis, kemudian standarnya, kebijakan, sampai dengan seleksi pengurus. Pengurus ini maksudnya BOD dan BOC. CEO dari BUMD. Termasuk di dalamnya juga melakukan akuisisi dan merger serta likuidasi. Nah, sebelum masuk ke masing-masing BUMD, saya juga mau cerita. Ini sebetulnya peta BUMD DKI yang mungkin bagi sebagian orang gitu tadi di depan sudah saya sampaikan. Kok kenapa ya BUMD ini rugi? Gitu. BUMD ini untung, BUMD bahkan nggak untung nggak rugi gitu, istilahnya impas. Gitu. Nah ternyata memang di konteks RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah DKI itu kita sudah membagi 4 kuadran ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada misi korporasi di Sumbu Tegak dan misi pelayanan publik di Sungguh Mendatarnya, di mana yang satu itu dikatakan bahwa misi korporasinya tinggi, tapi misi pelayanan publiknya tinggi juga. Nah, di sini ada yang namanya PT Jakpro yang bangun LRT, yang bangun stadion internasional di Sunter ya, yang masih berproses, yang bangun equestrian, yang bangun velodrome. Nah, kemudian Transjakarta, lalu MRT. Jadi kuadran 1 ini kuadran yang mencerminkan high misi korporasinya, secara bisnisnya. Tapi high juga di misi pelayanan publiknya. Begitu pula di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, oleh karena itu, treatmentnya berbeda-beda. Tadi sudah disinggung bahwa nanti akan ada subsidize. Seperti tadi bahwa Transjakarta itu sebetulnya dari 2004 ability to pay-nya masyarakat itu 3.500 katanya gitu. Tapi sebenarnya harga ekonomisnya itu mungkin 10 ribuan sampai 12 ribuan. Makanya pemerintah masuk di subsidize. Kenapa begitu? Karena ini sebetulnya public services.
Jadi ini tuh sebetulnya tugas pemerintah yang ingin merevitalisasi transportasi wajahnya di Jakarta. Nah, saya ingat sekali tahun 2004 baru pertama kali busway diluncurkan, itu banyak sekali komplain dari masyarakat karena sulit naiknya, ya karena naiknya harus di halte ya. Kalau dulu kan nggak di halte, langsung naik berhentiin. Kemudian juga harus pakai tiket gitu dan lain-lain. Tapi after 15 years sampai dengan sekarang, sebetulnya kita sudah lihat tuh kalau di Sudirman ya, atau di halte-halte Transjakarta itu udah berubah itu behavior masyarakat. Dia mau ngantri gitu. Jadi makanya dibangunnya transportasi Jakarta ini sebetulnya adalah transformasi behavior. Yang menurut saya ini 15 tahun lebih perjalanannya, wajah Jakarta sudah lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, akhirnya dari ketiga kuadran ini di bawah BPBUMD kita ini nantinya akan menjadi sebuah holding yang memanage begitu banyak assignment ya, penugasan yang tadi saya sebutkan. Dan juga harus sinergi di antara BUMD. Nah, ini ada 9 bidang usaha BUMD. Jadi ada sektor transportasi, properti, keuangan, infrastruktur, pariwisata, kawasan industri, pangan, utilitas, pasar, dan industri. Jadi ada BUMD 16 dan sisanya PT Patungan. Itu totalnya ada 23. Yang berbentuk PT ada 18, yang berbentuk perumda ada 5, dan perusahaan terbuka ini 3 kalau nggak salah. Nah, ini sektor-sektor tadi sebetulnya terbagi menjadi share ya, saham-saham kita ini. Jadi di transportasi ini ada PT MRT Jakarta, ada PT Transportasi Jakarta, ada PT Ratax Armada. Kemudian properti ada Pembangunan Saja, ada G-Expo. Keuangan ada Bank DKI, ada Jamkrida, Askrida. Infrastruktur ada Propertindo, ada Pembangunan Jaya, yang punya ini nih Bintaro Jaya nih, Pembangunan Jaya. Kemudian pariwisata ada Jakarta Turisindo yang punya Hotel Cempaka, Ancol, Geraha Surajaya, dan sampai dengan perpasaran, Pasar Jaya, PT Delta, dan Cemanditoka. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa memang dari semua BUMD dan PT Patungan ini memang sekarang kita lagi melakukan restructuring. Apakah ini masih perlu gitu, ataukah ini sudah tidak perlu? Karena seperti kita ketahui bahwa ada juga PT Patungan yang tidak untung gitu. Artinya rugi terus gitu. Nah, ini akan kita lakukan restructuring perusahaan itu. Nah, ini sekilas tentang jadi BPBUMD itu mengelola kurang lebih asetnya BUMD itu sampai 2019 ini ada 146 triliun. Ini sebelum dilakukan revaluasi ya. Kemudian dengan pendapatan usaha yang 31 triliun, kemudian OPEX-nya itu 28 triliun, dan labanya memang masih di 4 triliun. Sehingga dividen itu masih belum sampai 1 triliun, tapi di 2021 ini kita punya optimisme bahwa dividen DKI itu bisa nyampe 1 triliun. Nah, finally mungkin kita berharap bahwa BUMD Jakarta ini dengan kondisi yang cukup berat ya, karena ada turbulence dari sisi eksternal, yaitu COVID, kemudian juga ada disruptive. Kita memang dituntut untuk memiliki bisnis yang resilient. Artinya bisnisnya harus punya daya tangguh yang mampu bounce back ya, kembali ke bentuk semula ketika terjadi turbulensi itu sendiri. Nah, mungkin hanya sekilas saja karena tadi Pak Babe sampaikan juga ini untuk melengkapi. Kita berharap juga
bisnis ekosistem BUMD itu nggak perlu kemana-mana sebetulnya, di DKI saja sudah cukup. Kalau katanya itu bahasanya Pak udah kepenuhan lah gitu. Karena dengan APBD yang 80 triliun kurang lebih, sebetulnya BUMD ini duitnya juga di situ-situ aja gitu. Nah, bersama Bank DKI kita sebetulnya sudah membangun ekosistem bisnis dimulai dari cashless ya. Jadi semua sistem cashless itu Bank DKI harus berperan. Tadi Pak Babai sudah sampaikan, mau dari pajak, UKM, sampai dengan restoran, sampai dengan hotel, dan lain-lain itu harus di bawah ekosistemnya BUMD Jakarta. Gitu. Saya pikir itu saja dulu, mungkin kalau lebih detail nanti akan kita perdalam melalui pertanyaan dan jawaban kali ya. Kira-kira itu Bu Prames, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gifari dan Pak Babai untuk materi yang sudah disampaikan. Ini menarik sekali ya. Jadi rupanya Pak Babai dulu waktu baru mulai berkarir sebagai bankir itu saya pas baru masuk kuliah di Perbanas. Jadi zamannya ya deket-deket lah mengalami masalah yang berbeda. Ya baik, Bapak Ibu, kalau begitu mungkin kita masuk saja ke sesi pertanyaan ya Pak Babai dan Pak Gifari. Silakan. Oke, baik, ini saya udah lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama adalah dari Dimas Danur. Pak izin bertanya, di Bank DKI sendiri itu ada strategi khusus atau terobosan yang tujuannya untuk menarik para masyarakat dalam menggunakan layanan Bank DKI mungkin maksudnya ya. Apa memang dari Bank DKI sendiri tidak terlalu fokus ke situ karena terlebih yang saya tahu nasabah Bank DKI rata-rata pegawai negeri sipil di Jakarta dan yang memiliki keperluan khusus. Ini mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu, Pak? Boleh dijawab juga boleh, Bu. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya dari mahasiswa tadi, Bu ya? Dari mahasiswa ini, Pak. Ya, dari mahasiswa ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau mahasiswa harus aktif gitu ya. Ya. Jadi Bank DKI tidak hanya melayani PNS gitu ya. Sehingga tadi kita sampaikan juga ada PNS kita itu jumlahnya hanya 60.000. Sedangkan nasabah kita itu ada 2.600.000. Mungkin dengan adanya kemarin bantuan sosial tunai itu sudah di atas 3 juta nasabah kita. Jadi PNS sebenarnya hanya sebagian kecil dari total nasabah kita. Sebagian besar adalah nasabah-nasabah yang non PNS seperti itu. Kalau dari sini terus strategi yang kita lakukan adalah kita memang karena dana promosi, kalau bank kecil ini kan bank kita itu buku 3 ya, jadi tidak terlalu besar lah. Strateginya adalah jadi tidak melakukan marketing yang misalkan tampil di TV gitu ya, terus juga tampil di billboard gitu. Nah, kita memang melakukan strategi marketingnya tidak seperti itu. Jadi tidak above the line gitu, istilah kerennya begitu. Nah, kita strategi marketingnya lebih kepada disebut gerilya juga boleh lah seperti itu. Nah, karena kita punya keterbatasan dari dana untuk melakukan marketing, tetapi kita fokus kepada apa yang kita kerjakan untuk melayani masyarakat ya. Contohnya kita melayani masyarakat untuk masyarakat yang mau berrekreasi ke Ragunan gitu ya. Kalau dulu kalau mau ke Ragunan itu Ragunan itu tidak tahu berapa orang yang masuk ke dalam Ragunan itu nggak tahu. Gitu.
berapa mobil yang masuk tidak tahu, jumlahnya ya gitu. Berapa jumlah sepeda motor yang masuk itu nggak diketahui secara online gitu. Karena tiketnya pakai tiket swir-swir itu loh yang dari zaman jadul banget. Nah, dari situ selain tradisional gitu ya, terus antri bisa sampai memacetkan jalan gitu, juga akan menimbulkan peluang kebocoran karena uangnya tunai kan. Dengan digitalisasi pelayanan yang kita lakukan, silakan nanti adik-adik kalau mau ke Ragunan gitu ya, itu nanti menggunakan kartunya Bank DKI. Bayarnya 4.000 masuk Ragunan itu. Nah, kalau nggak salah harga kartunya 15 atau saya lupa harga kartunya. Tapi itu kartu itu bisa untuk naik busway dan segala macam, bukan hanya untuk ke Ragunan ya. Itu bisa online dan di Ragunan itu bisa manajemen Ragunan ya, bisa mengetahui berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar, termasuk kendaraannya. Dan uangnya juga online, berapa uang yang masuk pada hari itu gitu. Seperti itu. Nah, itu salah satu strategi kita untuk melayani masyarakat. Nah, sehingga nanti lama-kelamaan masyarakat tahu, oh ternyata kehadiran Bank DKI bisa dirasakan oleh masyarakat. Terus Pak Gubernur juga pesan kemarin ke kami gitu ya, bahwa yang menjadi nasabah premiumnya Bank DKI itu harus berbeda dengan bank lain. Nah, Pak Gubernur ingin nasabah premium kita itu adalah para orang tua, manula, lansia, gitu. Terus para difabel, nah, seperti itu. Itu akan menjadi nasabah premiumnya Bank DKI. Kemarin kita sudah keliling ke cabang-cabang untuk bagaimana men-setting di cabang-cabang utama kita, ada 14 cabang utama kita, termasuk yang ada di kantor-kantor dinas dan wali kota. Semua dari mulai masuk ke kantor kita itu udah ramah untuk difabel. Jadi tidak ada tangga-tangga yang tidak bisa dilalui kayak gitu ya. Kayak gitu. Termasuk sampai ke toilet gitu. Terus ruang tunggunya dibedakan gitu ya. Kalau para manula itu kita siapkan juga bangku untuk kaki gitu ya. Kan para manula itu tidak bisa lama-lama kakinya itu kayak kita yang sehat lah ya gitu. Jadi harus ada bangku kecil. Nah, itu kita lagi mendesain, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran udah selesai semua itu kita merenovasi cabang-cabang kita untuk menjadikan Bank DKI ini nasabah premiumnya adalah para orang tua. Karena kita yakin dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita memuliakan orang tua gitu ya, maka bank kita itu akan menjadi barokah. Seperti itu. Nah, itu salah satu strategi marketing yang kita lakukan, kita campaign itu, dan juga kepada penerima-penerima KJP yang jumlahnya hampir 1 juta. Jadi para adik-adik yang menerima KJP pasti ingat dengan Bank DKI. Jumlahnya ada hampir 1 juta ya penerima KJP saat ini. Terus juga para penerima bantuan sosial tunai. Jadi kalau kemarin adik-adik heboh mengenai korupsi di Bansos gitu ya. Nah, bagaimana Pemprov DKI menghilangkan itu dengan kerjasama dengan Bank DKI melalui bantuan sosial tunai. Jadi kita salurkan kepada 1 juta orang penerima BST secara online gitu menggunakan ATM. Ya. Jadi dan itu pasti tidak ada kebocoran karena uangnya langsung masuk gitu loh ke penerima sosial tadi itu. Nah, itu salah satu peran yang nanti insya Allah dengan melakukan peran-peran yang baik untuk kegiatan untuk sosial, kita akan dikenal oleh masyarakat, tidak hanya oleh PNS. Jadi jumlah PNS itu hanya 60 ribuan, sedangkan nasabah kita sekarang mencapai hampir 3 jutaan. Seperti itu Bu Rames. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini sayang sekali waktunya terbatas. Mungkin saya cuma bisa bacain 2 atau 3 pertanyaan.
Sekarang saya mau bacain pertanyaan yang kelihatannya untuk Pak Gifari nih. Dari Alvina Febrianti, mahasiswa juga ini. Assalamualaikum, saya Alvina Febrianti, mau bertanya mengenai BUMD. BUMD di DKI tentunya. Apakah sekarang harus profit oriented semua? Terus kalau yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak bagaimana? Silakan Pak Gifari. Baik, terima kasih Bu Prames. Iya, ini Mbak Alvina ya. Tadi seperti saya sudah sampaikan di chart yang ada kuadran 1, 2, 3. Karenanya maka seperti di kuadran 3 itu ada misi korporasinya sangat rendah dan misi pelayanan publik juga rendah. Ya itu nggak bisa kita paksa itu. Jadi dia memang membutuhkan support dari pemerintah gitu. Nah, somehow nanti kita dorong gitu. Kalau memang misalnya ada bisnis yang bisa menjadi pipeline bisnis baru dia, gitu, harus juga sebetulnya dia mendapatkan keuntungan. Karena namanya PT ya Bu ya. PT itu kan perusahaan nih. Kalau perusahaan masa rugi. Nah, kalau terkait dengan ruginya, untungnya dari mana? Untung bisa dari subsidi itu lain cerita. Yang jelas perusahaan tetap harus untung. Seperti Transjakarta ataupun perusahaan-perusahaan yang masih subsidi misi pelayanan publik tinggi, dia itu dapat subsidize. Tapi perusahaannya untung, ya untungnya dari subsidize. No problems. Cuman sekarang kita pikirkan bagaimana membuat pipeline bisnis baru di bawahnya. Nah, kalau MRT saya gambarkan, dia tetap masih subsidi kok, tapi dia udah punya anak perusahaan yang nantinya bisa membesar. Satu, anak perusahaan yang ngurusin masalah advertising. Itu yang namanya station, dinamain kan Bu, Setiabudi Astra, Senayan Mandiri, Lebak Bulus Grab. Itu mereka membayar naming rights. Itu puluhan miliar dalam setahun. Nah, itulah yang menjadi anchor buat mengurangi sedikit demi sedikit subsidi at the end, pada akhirnya. Nah, tadi pertanyaan apakah untuk hajat hidup orang banyak harus untung? Akan ada waktunya dia mempunyai bisnis, pipeline bisnis yang bisa juga menopang supaya subsidinya makin lama makin berkurang. Kira-kira itu jawaban saya, Bu Prames dan Mbak Alvina ya. Terima kasih, pertanyaan bagus banget tuh pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Gifari. Luar biasa ya terobosan-terobosannya nih. Ya, sebenarnya banyak yang masih bertanya, cuma memang nggak bisa disebutkan semua. Bahkan sebenarnya saya juga pengen bertanya, cuma waktunya memang terbatas. Ya. Ini nanti ada, alhamdulillah ada 10 orang penanya, dan alhamdulillah 10 orang penanya ini akan diberikan hadiah dari Bank DKI. PT Bank DKI memberikan hadiah berupa Jat Card Imania Bank DKI Syariah. Bank DKI. Ya. Selamat untuk 10 dan dipakai penanya ya. di sini. Ya, insya Allah dipakai ya. Apalagi sekarang udah saling terintegrasi nih. Iya, betul Bu. Iya, baik Pak Babai dan Pak Gifari. Kiranya sampai di sini kuliah umum kita. Untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada MC. Terima kasih banyak, ilmunya insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita serahkan kepada Jihan sebagai MC. Terima kasih, maaf tadi gangguan sinyal ya. Silakan.
Suaranya belum kedengeran, Jihan ya? Tes, Jihan. Oke, silakan. Iya, Bu. Udah. Untuk Pak Babai Farid Lasdi, boleh on-cam. Senyum ya, Pak. Mau di screen. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk Pak Ahmad Ghifari. Ya, Pak. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pembacaan penanya terbaik. Bentar ya. Oke, baik. Untuk penanya terbaik, kami ucapkan selamat kepada yang pertama Dimas Danur, yang kedua Rulian Dimastara, yang ketiga Alvalingga Utama, yang keempat adalah Lutfi Permana Putra, yang kelima Rifanti Cikhanas, tes, apakah terdengar suara saya? Ada, Bu. Yang keenam, selamat juga kepada Maulida, kemudian kepada Dinda Sari Agista, kepada Bapak Iip Saripudin, kepada Alvina Febrianti, dan yang terakhir kepada Muhammad Ulil Albab. Terima kasih. Kalian semua berhak mendapatkan Jakart dari PT Bank DKI. Selamat. Selamat ya, selamat. Bisa dipakai di itu tuh, MRT, Transjakarta, Jaklingko. Ya Pak Baba ya? Ya, betul. Ragunan, museum. Bisa masuk ke Ragunan, habis itu naik busway masih pakai, naik MRT pakai terus ya. Ancol juga bisa ya? Ancol juga sekarang pakai ini ya. Oh, ya luar biasa. Saya udah lama nggak ke Ancol berarti. Luar biasa terobosannya Pak dalam beberapa tahun ini nih. Iya, alhamdulillah. Silakan, Jihan. Selanjutnya mohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Oke, kita sesi foto dulu. Semuanya on cam ya. Ayo, udah semua belum? Siap ya? 1, 2, 3. Lagi. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan
kuliah umum pada sore ini telah kita selesaikan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Terima Babai, kasih Bu Prames, Pak Gifari, terima Pak Jaswa, kasih Pak Mustanwir, Pak Jasman, Pak Zuhri, Pak Sofyan, Pak terima Juhri, Pak kasih. Sofyan, izin. Kapan-kapan ngobrol lagi Terima Pak. kasih ya Pak. Boleh, silakan. Pak Babai, insya Allah ya nanti saya hubungi ya. Nanti kapan-kapan kami sama Pak Gifari ke kantor Ibu ya. Oh ya insya Allah. Siap. Oh iya maaf di sini sekarang sudah bergabung bersama kita Bu Esti sebagai Dekan FEB. Bu Esti, terima kasih Bu Esti sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Bu. Iya terima kasih. Baik Bapak Ibu dan semuanya, kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin pamit. Iya. Izin Terima pamit ya kasih Bu. Pak Makasih. Pak Babai. Assalamualaikum. Terima kasih, sampai ketemu Pak Babai, Pak semuanya. Kasih Gifari. Saya Tuhan. mohon Amin. maaf saya Semua, Pak hanya Jokowi. program. Ya Bu Esti, Baik, terima kasih Bu. sudah menyempatkan. Iya, Ya. makasih Pak Babai sama Pak Gifari. Mohon maaf saya di jalan ini. Iya Bu. Monggo Ya. silakan izin. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima Salam kasih. sehat ya Bapak-bapak. Ya, salam sehat semua. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak Pak Sofyan. Sama-sama Bu. Terima kasih.